Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairuddin dari channel Palembang Teknologi. Baik, di video yang sekarang kita akan membahas tentang skematik online ya. Jadi kemarin kita setelah membahas skema offline atau skema yang gratisan ya, yang bisa teman-teman download dari Google ya, atau dari situs-situs yang men-share ya skematik offline yang filenya itu berbentuk PDF kemarin ya. Nah, di video ini kita akan bahas yang berbayar ya, skema online berlangganan. Jadi jenis skema online yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia itu ada berbagai merek ya. Contohnya ada Aztec, ada DZKJ Tool, ada Phoneboot, ada Borneo Schematic, ada Pragmatic, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan bahas semuanya, bagaimana cara berlangganannya, terus gimana penggunaannya dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri. Misalkan, oh saya perlunya yang merek ini, skematik yang ini gitu. Karena untuk biaya dan lain sebagainya itu kan antar skematik itu berbeda-beda. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Ini link download. Jadi yang namanya skema online itu kan harus teman-teman install dulu di laptop. Jadi bisa download dulu filenya, diinstal. Setelah itu nanti biasanya ada uji coba ya, 2 hari atau 3 hari. Nah di situ teman-teman bisa coba dulu produknya, kira-kira cocok nggak nih. Nah kalau cocok nanti baru teman-teman berlangganan. Oke, itu contoh untuk Aztec skematik. Yang kedua ada Pragmatic. Pragmatic juga kurang lebih sama. Nanti bisa teman-teman lihat dulu ini fitur-fiturnya apa saja. Oke ya, di sini bisa dilihat ya nanti apa saja dari yang terdapat dari Pragmatic ini. Nah, untuk downloadnya bisa juga di sini nanti di-update dan download. Nanti jadi dicoba dulu nih, kira-kira di laptop teman-teman jalan nggak? Nah, bisa download, diinstal. Nanti kalau misalkan ada uji coba, ya ikut aja didaftar di situ pakai email dan sebagainya. Nah, bisa dicoba-coba dulu ya. Terus nanti kalau misalkan mau berlangganan, bisa hubungin langsung nomor WA-nya atau melalui tadi ya, Tokopedia reseller-reseller yang terdaftar misalkan di situ. Yang ketiga ada juga Borneo Schematic, borneoschematic.com. Nah, di sini juga ada nomor WA-nya, bisa klik di sini untuk tanya. Untuk download aplikasinya di sini, nih bisa di-download, nanti coba di-install dulu ya di laptop masing-masing loh. Jalan nggak gitu programnya. Kisaran harga ya kurang lebih sama ya untuk bukan sama, maksud saya kisaran ada yang 1 tahun itu 550, ada yang 400, ada yang 300. Nah, itu kisaran kalau 1 tahun ya. Tapi ada juga yang dia bisa berlangganan 6 bulan. Nah, setelah tadi di-download, di-install, nah, nanti ada aplikasinya di desktop ya di depan. Nah, cara menjalankan skematik online ini tinggal teman-teman klik 2 kali di depan ini. Contohnya misalkan hashtag skematik, misalkan kita klik. Dan karena ini skematik online, ya teman-teman harus ada data internetnya ya. Coba ini karena saya nggak langganan hashtag ya, kita coba yang trialnya dulu. Nah, ini registrasi ya, registrasi terlebih dahulu. Trialnya, nah ini registernya. Jadi di sini ya, tinggal dicoba aja ya. Ini untuk yang hashtag, kita coba yang DZKJ. Oke, ini disuruh update ya, karena ini saya install yang lama, ini suruh update ke versi yang terbaru. Oke, kita coba download dulu berarti ya. Oke, kita download. Oke, nah ini contoh
yang DZKJ ya. Kita lihat di sini handphone-handphonenya ada iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Oppo dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, karena ini masa uji cobanya sudah berakhir, berarti nggak bisa jalan lagi ya, harus langganan ya, harus login. Ini untuk biayanya ada ya. 3 bulan 3 komputer $30, 1 tahun 3 komputer. Nah, untuk yang bisa beberapa komputer berarti teman-teman bisa urunan ya, atau join dengan teman sesama teknisi. Itu lebih murah nanti untuk biaya berlangganannya. Kalau untuk yang Borneo ini bisa join berdua ya. Join berdua itu 950.000 1 tahun untuk berdua. Jadi bisa join dengan temannya ya. Jadi 950 itu dibagi 2. Berarti bisa untuk 2 laptop secara berbarengan bisa dibuka. Kalau yang sendirian 550.000 1 tahun. Nah, seperti ini. Skematik online-nya. Nah, oke, ini Borneo skematik ya. Jadi teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada 1 sampai 9 ya menu yang ada di skematik ini. Yang pertama ada hardware solution, yang kedua bitmap, yang ketiga skematik, yang keempat Yoda value, yang kelima thermistor, yang keenam SOC, yang ketujuh datasheet, yang ke-8 laptop, yang ke-9 PC monitor. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama hardware solution. Hardware solution ini adalah skema praktis untuk membantu teman-teman dalam hal service. Maksudnya gimana? Contoh, jadi di sini untuk tipe-tipe yang tersedia di sini sudah dibuatkan gambar PCB yang sudah disertai dengan jalur. Jadi kalau yang di offline itu kan antara layout dengan skematik itu terpisah. Nah, kalau di hardware solution itu antara foto atau layout ya, kalau di yang offline foto PCB itu sudah dibuatkan jalurnya. Contoh misalkan dan ini per tema ya, per tema jalurnya dibuatkan. Contohnya misalkan kita mau ada kasus handphone Oppo A37 Qualcomm. Nah, ingat teman-teman ya, untuk satu tipe itu terkadang ada 2 jenis PCB. Ada yang chipsetnya Qualcomm, ada yang chipsetnya MTK atau MediaTek. Nah, contohnya misalkan A37 yang Qualcomm untuk kasus charger data misalkan. Nah, kita tinggal klik di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di sini sudah disediakan foto PCB dan jalur yang berkaitan dengan chargernya tadi. Charger untuk A37 Qualcomm. Jadi Qualcomm itu ini ya, chipsetnya Qualcomm. Nah, teman-teman bisa menelusuri jalur chargernya itu dari mana awalnya. Oke, di contohnya ini ya, di hardware solution itu PCB-nya kan ada bottom, ada top. Nah, bottom itu yang sebelah kiri, top yang sebelah kanan. Nah, untuk kasus charger, ya, charger yang bermasalah atau handphone tidak bisa ngecas, kita telusuri sumber awalnya dulu nih. Sumber awalnya itu kan dari konektor cas ya, konektor cas yang 5 pol. Nah, kita lihat nih awalnya dari mana. Sumber awal charger itu masuk 5 pol. Oke, nah ini sumber awalnya itu dari sini pengukurannya. Ini dari konektor yang untuk ke bawah ya, fleksibel bawah. Nah, itu di kaki yang ini, kaki konektor yang ini, atau bisa juga diukur di test point ini. Jadi di sini harus ada 5 pol nih sesuai tulisan USB PCHR. Nah, kalau di sini aman 5 pol, terus kita telusuri lagi nih ke sini, terus ke komponen yang ada di sini. Jadi pastikan juga komponen yang di sini aman dan komponen yang paralel seperti ini pastikan juga tidak short ya. Kita telusuri ke sini, nah lewati IC. Lewati IC. Jadi kita harus pastikan juga IC ini bagus.
Dengan cara nanti mengukur di sini harus ada 5 volt juga. Nah, baru masuk ke sini, baru masuk ke IC charge-nya di sini. Nah, nanti keluar dari IC charge ini, baru nanti akan dikirimkan ke jalur PBAT atau ke konektor baterai positif untuk pengisian baterai. Nah, tapi melewati dulu IC yang di sini, baru nanti ke sini, ke positif baterai. Jadi sampai ke sini dia sudah harus ada 4 volt ya. 4 volt untuk pengisian baterai. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk yang menu yang pertama yang ada di Borneo, yaitu hardware solution. Jadi sangat memudahkan untuk kasus per kasus yang teman-teman temui. Misalkan kasus charger tadi yang udah saya bahas. Terus nanti misalnya kasus jaringan, LCD, touchscreen. Itu sama, nanti teman-teman tinggal buka salah satu menu yang ada di sini. Oke. Itu untuk hardware solution. Jadi yang tipe yang ada di sini itu bisa langsung dibuka. Misalkan untuk Samsung misalkan nih, ada kasus Samsung misalkan teman-teman. Nah, tinggal dilihat nih tipenya apa Samsungnya. Harus cari tahu dulu ya tipe yang punya apa. SM berapa misalkan. Nanti tinggal dilihat permasalahannya apa. Misalkan untuk Samsung A135, misalkan kasusnya adalah lampu LCD, misalkan LCD light ya, lampu LCD. Teman-teman tinggal klik di LCD light-nya. Nanti bisa telusuri jalur. Kita telusuri jalurnya. Misalnya di sini jalur berarti mulai dari konektor LCD ya. Nah, di sini konektor LCD-nya di sini. Jadi tinggal ditelusuri jalurnya ini. Nah, ini arahnya kemana? Tinggal dilihat nih, telusuri, nanti ketemu nih komponennya, komponen yang seri, komponen yang paralel, terus IC-nya, terus sumber tegangannya dari mana. Nah, itu yang untuk hardware solution. Oke. Jadi memudahkan untuk teman-teman yang mungkin tidak mau lagi baca skema manual ya, seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya, yang skematik offline. Tapi saran saya sih, walaupun teman-teman misalkan mau berlangganan yang online, tetap harus juga paham yang offline ya, yang manual, karena itu basic ya, harus juga dipahami untuk memudahkan juga nanti proses pencarian kerusakan. Selain itu ada juga menu di hardware solution itu ada namanya dari A37 ada di situ namanya dioda, nilai dioda. Apa itu nilai dioda? Jadi nilai dioda ini adalah nilai pembanding untuk teman-teman mengetahui handphone yang diservis itu jalurnya normal atau tidak. Jalurnya normal atau tidak dengan membandingkan nilai dioda yang ada di skema ini. Kan kalau dulu kita servis itu harus membandingkan misalkan dengan handphone yang PCB-nya sama. PCB-nya sama, kita bandingkan nilainya, nanti dari situ ketahuan tuh jalurnya ada masalah atau enggak. Tapi dengan ada skema online ini, teman-teman nggak perlu juga mencari PCB yang sama, jadi cukup dengan menyamakan nilai dioda mode tipe handphone yang sama ya, tentu saja di handphone ini, di handphone yang diservis dengan handphone yang ada di skematik ini, di hardware solution-nya. Contohnya di sini PBAT nih, PBAT ini konektor baterai ya, konektor baterai pada handphone A37 MediaTek nih. A37 MediaTek, karena yang di sini saya lihat A37 Qualcomm nih tidak ada nilai dioda mode. Oh, ini ada nih, dioda value-nya ada ya. Ya, ada dioda value-nya di sini dia. A37 ini di sini. Nah, ini disediakan beberapa merek multitester ya. Kenapa harus disediakan sama? Kadang antar merek itu ada perbedaan nilai dioda mode. Maka dibuatlah di sini nilai dioda mode-nya itu beberapa merek multitester yang sering dipakai oleh teknisi ya. Nah, contohnya nih Sanwa nih yang saya buka. Sanwa itu pada nilai PBAT atau positif baterai itu nilai dioda mode-nya adalah 0,578. 0,578. Jadi maksudnya kalau teman-teman ukur di sini nilai dioda mode-nya
Secara umum kalau dia normal maka nilainya harus 0,578. Tuh, itu yang nilai pembandingnya ya. 0,578. Jadi kalau seandainya teman-teman nilainya misalnya nih, contoh nilainya ternyata 000 ya, berarti kan udah dipastikan handphone yang teman-teman servis itu short atau konslet total berarti. Kalau nilainya 000. Karena nilai yang seharusnya itu kan sekitar 0,578. Terus yang di tengah itu yang bawah itu 0,611, yang di atas 0,969. Gitu. Itu nilainya yang atas bawah tuh beda ternyata ya untuk yang A37 MediaTek ya. Nah, yang ground ya tentu saja nilainya harus 000 ya, karena kan negatif nih. Oke, dioda mode itu kalau teman-teman ada yang belum tahu, yang kabel merah itu teman-teman taruh di ground, boleh ditaruh di sini di ground. Nanti yang hitamnya itu nanti ditaruh di jalur yang mau dilihat nilai dioda mode-nya. Oke, itu ya, itu untuk hardware solution. Yang kedua bitmap. Bitmap itu jalur juga, skema juga. Cuma bedanya kalau ini foto, ya, kalau hardware solution tadi foto, kalau ini berupa kayak gini contoh ya. Bukan foto real misalkan dari PCB-nya, tapi berupa titik-titik. Ya. Berupa titik-titik yang kalau kita klik, nanti langsung yang warnanya berubah, berarti itu satu jalur. Oke, contoh ya misalnya. Kita cari misalnya nih kita mau mengukur nih contohnya kita mau ngecek jalur di konektor ini misalkan ya, konektor. Nah, saat kita klik seperti ini, yang ini ya, saya klik. Nah, maka yang warna hijau itu adalah satu jalur. Satu jalur dengan yang saya klik tadi. Artinya yang jalur dari sini itu nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Nah, gitu. Itu kalau bitmap tuh begitu cara kerjanya. Jadi untuk mencari yang satu jalur. Jadi kalau kita ukur nanti harus nyambung nih antara ini dengan ini dengan ini harus nyambung. Itu yang artinya satu jalur. Nah, kalau yang warnanya abu-abu begini, ini artinya menandakan ini paralel ya, paralel. Tapi kalau yang kuning ini berarti seri. Artinya jalur ini dari sini ke sini, berarti dia nanti tembus ke sini akan ketemu lagi ke jalur berikutnya kalau kita klik di sini. Nah, berarti ini jalur selanjutnya. Jadi dari sini tadi ke sini, terus ke sini, terus nyambung lagi ke sini, ke sini. Itu ya cara membaca bitmap tuh begitu. Jadi yang kita klik itu artinya satu jalur. Misalkan saya klik ini, nggak kelihatan nih jalurnya, berarti agak jauh ya jalurnya ya. Kalau nggak kelihatan di sekitar sini berarti jalurnya agak jauh. Saya rubah ya, saya klik yang lain aja. Nah ini, berarti ini nyambung ke sini, test point. Terus lagi misalnya IC, misalnya saya klik kaki IC di sini. Saya klik, ini IC nyambung kemana? Oh ternyata nyambungnya ke sini. Itu bitmap. Ya, jadi untuk mengetahui jalur yang mau kita cek itu menuju kemana. Yang ketiga skematik. Nah, skematik ini sama seperti yang kita bahas kemarin, skema yang offline. Jadi ini sama persis skema offline. Jadi ada layout dalam bentuk PDF dan ada skematiknya. Jadi sama persis dengan yang offline. Cuma bedanya ini nggak bisa di-download, hanya bisa dilihat. Jadi ini kan layout top nih. Layout ya. Jadi PCB yang ada kode huruf dan angkanya nih, dari yang kecil sampai yang besar semua sudah dikodekan semua nih. Ini IC, ini kapasitor, ada resistor di sini. Nah, jadi ada layout top, ada layout bottomnya di sini, terus ada skematiknya juga tentu saja ya. Nah kalau hanya layoutnya saja ya tentu nggak bisa kita baca nanti skemanya ya. Nah di sini jadi bisa lihat video yang sebelumnya ya kalau masih belum paham tentang skematik offline-nya ya. Oke, ini yang skematiknya ya, jadi sama dengan yang offline ya, yang PDF berarti. Nah ini ada yang baru, dioda value. Apa itu dioda value? Dioda value itu adalah nilai dioda mode sama kayak tadi, dioda mode, tapi ini khusus di IC-nya. Jadi kalau misalkan tadi di PCB-nya, kalau yang ini dioda value ini di menu yang keempat ya pada Borneo schematic,
Ini nilai dioda mode pada IC. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu nih, kira-kira IC-nya ini masih bagus atau enggak ya? Nah, bisa teman-teman samakan dengan nilai dioda mode yang ada di sini. Oke, nah ini kan nilainya nih, misalnya ada kaki yang ini 000 nih, kaki yang ini 0,889 nih, misalkan gitu. Jadi kalau nilai jauh beda, nah, kemungkinan IC itu udah rusak berarti. Ya, jadi lihat kodenya ya, ini IC cas, kodenya SMB1381 ya, harus sama ya tentu saja ya kode pada IC-nya. Kodenya bisa lihat di badan IC-nya bagian atas ya. Bisa dilihat di situ kodenya. Kalau IC-nya beda, kodenya tentu saja nilainya akan berbeda nanti karena kan beda IC. Ya, jadi bisa lihat sini ada IC cas, chipset, display, MMC. Ini masih belum banyak memang ya, tapi karena ini baru ya, saya lihat perkembang updatean yang baru nih untuk Borneo memasukkan dioda value pada IC-nya. Oke. Ini untuk yang di IC ya. Saya lihat di update infonya itu mau juga nanti dibuat di PCB-nya ya. Saya nggak tahu apakah memang nanti ada juga nilai dioda mode pada PCB-nya atau hanya di IC-nya saja. Terus thermistor. Nah, ini thermistor. Jadi khusus komponen-komponen thermistornya nih. Ini di sini. Yang menu ke-6 SOC diagram. SOC diagram. Ya, ini SOC ya. Jalur-jalurnya. Yang ke-7 datasheet. Oke, ini datasheet nih kalau misalkan teman-teman mau mencari tahu IC itu lebih detail ya, cara kerja dari IC. Itu datasheet. Jadi proses kerja, jadi sesuai tipe IC-nya ya. Artinya pengen tahu nih proses atau cara kerja IC ini bagaimana sih? Nah, kayak gini kan. Inputnya di kaki yang mana, outputnya yang mana, tegangannya yang mana, dan di situ. Itu datasheet. Tray charger. Oke ya. Datasheet, terus ini laptop ya, skematik untuk laptop, code view, hardware solution. Ya, ini untuk teman-teman yang membuka servis laptop ya tentu saja ya, karena ini skema untuk laptop. Cara bacanya kurang lebih sama nanti dengan yang di handphone. Terus ini untuk yang PC ya, motherboard, monitor, VGA dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya untuk review atau untuk pembahasan kita kali ini mengenai skema online ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Salam sukses, teknisi amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda suka video ini, silakan subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, and share, agar kami makin semangat untuk membuat video berikutnya. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.